Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahai para sahabat dan saudaraku, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini, channel yang memberikan pencerahan terhadap kehidupan. Dan semoga kita selalu dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umur kita, serta kita mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kotoran yang dikeluarkan dari pencernaan hewan selain dianggap menjijikkan, juga dikategorikan sebagai salah satu perkara yang najis. Sehingga ketika kotoran ini menempel pada badan atau pakaian orang yang sedang sholat, dapat berakibat pada batalnya sholat yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak. Baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, ayam dan lainnya, atau hewan yang haram dimakan dagingnya seperti anjing, babi, tikus dan lainnya. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i serta dijadikan sebagai pengamalan dan ketetapan oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Namun jika kita menelusuri lebih mendalam tentang persoalan status kotoran hewan ini, rupanya terdapat perbedaan pendapat. Salah satu ulama di mazhab Syafi'i yakni Imam Abu Sa'id Al-Ustukhri dan Imam Ar-Rawyani berpandangan bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang yang najis. Pendapat serupa juga dimiliki mazhab Maliki dan Hambali. Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal-hal ini. Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dalam hewan, hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan, lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, ingus. Maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewannya dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairannya dihukum suci. Contoh sesuatu yang keluar dari hewan jenis kedua adalah darah, urin, tinja, muntah-muntahan. Maka seluruhnya dihukumi najis ketika keluar dari seluruh jenis hewan. Baik itu hewan yang dapat dikonsumsi, dagingnya ataupun tidak dapat dikonsumsi. Dalam mazhab Syafi'i terdapat pendapat bahwa urin dan tinja dari hewan yang dapat dimakan dagingnya dihukumi suci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan Syekh Abi Sa'id Al-Ustukhri yang berasal dari ashab, yakni murid Imam Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ar-Rawyani dan merupakan pendapat mazhab Maliki dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang lebih dikenal dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya najis. Ini diambilkan dari Syekh Khatib Asy-Syirbini Al-Iqna fi Haylil Alfaz Al-Minhaj juz 1 halaman 5. Salah satu dalil yang dijadikan pijakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan bukanlah perkara najis adalah beberapa hadis yang mengendisikan bahwa kotoran tersebut suci, seperti
dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sholat dimanapun waktu sholat tiba. Dan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berpendapat kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Menjelaskan bahwa melaksanakan sholat di kandang kambing tentunya pasti akan terkena kotoran kambing. Maka hukum kotoran kambing sebagai hal yang najis justru akan menganggap sholat Rasulullah tidak sah karena terkena najis. Begitu juga disamakan dengan hewan kambing, yaitu hewan-hewan lain yang halal dimakan. Selain hadis di atas, juga terdapat hadis lain yang mengkondisikan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Misalnya, seperti hadis yang menjelaskan anjuran meminum kencing unta. Meski dalil yang diusung oleh para ulama yang menghukumi sucinya kotoran hewan yang halal dimakan selintas dianggap kuat. Namun menurut para ulama yang berpandangan bahwa kotoran tersebut adalah najis, dalil-dalil yang diusung di atas telah mendapat pentakwilan atau pengarahan makna hadis. Sebab jika dalil di atas tidak ditakwil, maka akan bertentangan dengan beberapa dalil yang lain. Misalnya, hadis yang menjelaskan tentang minuman air kencing dari unta diarahkan bahwa kasus tersebut hanya diperbolehkan dalam konteks pengobatan. Itu pun ketika tidak ditemukan obat lain yang suci dan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Sebab hadis yang menjelaskan halalnya kencing unta dijelaskan dalam konteks pengobatan sehingga tidak dapat dimaknai secara umum. Sedangkan dalam menanggapi hadis Rasulullah SAW melaksanakan sholat di kandang kambing, para ulama yang berpendapat najisnya kotoran hewan yang halal dimakan menakwil bahwa Rasulullah melaksanakan sholat di kandang kambing dengan keadaan tidak mengenai kotoran kambing yang terdapat di kandang tersebut. Sebab jika tidak diarahkan dalam konteks demikian, mestinya tidak ada perbedaan antara melaksanakan sholat di kandang kambing dengan kandang unta, karena sama-sama menganggap bahwa kotoran keduanya adalah suci. Padahal kesempatan yang lain Rasulullah SAW justru membedakan di antara keduanya. Sholatlah kalian di kandang kambing, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini yang patut dipahami bahwa Rasulullah SAW sholat di kandang kambing sama sekali tidak merendahkan terhadap martabat Rasulullah yang agung. Sebab melaksanakan sholat di kandang kambing pada masa itu tidak sama dengan gambaran sholat di kandang kambing pada masa sekarang. Sehingga dalil anjuran sholat di kandang kambing harus diarahkan pada pemahaman yang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan status hukum kotoran hewan yang halal dimakan, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun dalam konteks pengamalan, langkah yang paling bijak adalah mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Status kotoran itu adalah najis. Hal demikian, selain dalam rangka kehati-hatian dalam mengamalkan hukum syariat, juga untuk menyesuaikan dengan pandangan umum masyarakat sekitar yang secara umum langsung memahami bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah menjijikkan dan najis. Para hadirin, sahabat dan saudaraku rahimakumullah, itulah beberapa keterangan dan pendapat para ulama. Tapi kita tetap harus kokoh kepada ulama kita yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hukum kotoran itu adalah najis. Maka alangkah baiknya kita terus menjaga kebersihan dan kesucian diri kita dari hewan-hewan ataupun dari kotoran hewan-hewan yang ada di lingkungan kita.
baik hewan yang suci maupun hewan yang najis, baik hewan yang dagingnya halal maupun hewan yang haram dagingnya. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.